Halo teman-teman, perkenalkan saya Fiora Valenzania, mahasiswa Pendidikan Sosiologi Antropologi UNS 2018, bersama dengan dosen pengampu mata kuliah pendidikan vokasi, yaitu Dr. Abdul Rahman, yang akan bersama-sama membahas kondisi serta rekomendasi kebijakan pengembangan pendidikan vokasi. Untuk itu, tetap simak video ini ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah teman-teman diharapkan dapat mengetahui kondisi pendidikan kejuruan dan vokasi saat ini. Selain itu, diharapkan juga teman-teman mengetahui rekomendasi kebijakan pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kondisi pendidikan kejuruan dan vokasi. Yang pertama, kondisi pertama yaitu sistem pendidikan vokasi belum bersinergi dengan industri, di mana dapat kita lihat dari keterlibatan industri atau DUDI dalam pelaksanaan vokasi masih sangat terbatas dan juga ketertarikan industri bekerjasama dengan vokasi ini masih rendah. Kemudian kondisi selanjutnya yaitu kondisi ketenagakerjaan masih terjadi mismatch yang tinggi antara kebutuhan dan ketersediaan skill tenaga kerja, di mana jumlah lulusan vokasi ini sangatlah banyak, tetapi tidak cukup banyak yang memiliki kompetensi yang diminta oleh dunia industri. Selanjutnya, adanya perbedaan penilaian antara standar kompetensi lulusan ataupun SKL dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Kondisi selanjutnya yaitu pelaksanaan magang hanya berkaitan dengan pekerjaan administratif. Yang selanjutnya yaitu terdapat 146 keahlian SMK yang dinilai terlalu banyak dan tidak efisien. Selanjutnya, pendidikan guru dan dosen di lembaga vokasi belum memadai. Dan kondisi selanjutnya terbatasnya fasilitas gedung maupun fasilitas yang lainnya sehingga mempengaruhi daya tampung serta kondisi peralatan praktek sudah usang dan terbatas. Selanjutnya terdapat data tingkat pengangguran terbuka atau TPT di tahun 2020. Nah, data ini diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistika yang mencatat di bulan Agustus 2020 terdapat kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia menjadi 9,77 juta, di mana digambarkan bahwasannya lulusan diploma ini sendiri dari diploma 1, 2, dan 3 mengalami kenaikan sebanyak 8,08%. Dan S1 naik sebesar 7,35%, SMK sebesar 13,55%, dan SMA sebesar 9,86%, SMP 6,46%, dan lulusan SD sebesar 3,61%. Kita bisa melihat bahwasanya tingkat pengangguran tertinggi adalah dari tingkat SMK, kemudian disusul SMA, diploma, S1, SMP, dan SD. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Abdul mengenai rekomendasi kebijakan pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi. Silakan Pak Abdul. Oke, mahasiswa sekalian, kita akan memperhatikan persoalan-persoalan yang ada di dalam pendidikan vokasi sebagaimana telah dijelaskan oleh Saudari Fiora Valencia pada sesi sebelumnya. Maka pada saat ini kita mencoba untuk mengembangkan sebuah kebijakan baik policy, program maupun kegiatan yang tepat untuk mengatasi dan meningkatkan kualitas serta akses bagi para generasi muda di tingkat SLTA maupun mahasiswa yang sangat produktif di awal kedewasaan kehidupan rumah tangganya agar memperoleh layanan publik yang baik dari pemerintah. Yang pertama adalah setiap kota kabupaten itu perlu mengembangkan sekolah vokasi atau community akademik komunitas atau politeknik. Ketiga perguruan tinggi ini, lembaga ini akan menjadi lebih berkualitas dan relevan dengan dunia permintaan kerja kalau
setiap kabupaten ini mengembangkan lembaga pendidikan vokasi itu memiliki mitra usaha atau kolaborasi atau berjaringan dengan dunia industri. Ini menjadi prioritas kebijakan dan program utama bagi semua jenis jenjang bentuk pendidikan vokasi. Yang kedua, kalau sudah punya kemitraan, langkah selanjutnya adalah kurikulum itu merupakan produk bersama antara lembaga pendidikan dengan dunia industri. Lembaga pendidikan yang menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan tersertifikasi, serta memiliki kompetensi yang telah teruji, ini adalah supply side. Sementara lembaga industri, dunia usaha, bisnis, itu adalah demand side, maka kebutuhan yang urgent, jumlahnya berapa, kualifikasinya seperti apa, spesifikasi ke disiplin ilmunya dan keterampilannya kayak apa, ini harus datang dari apa yang disebut dengan need assessment. Need assessment yang dilakukan bersama antara lembaga pendidikan politeknik, SMK, kemudian akademik komunitas, ini bisa dilakukan dengan survei tahunan, dan data yang terkumpul itu bukan hanya tingkat jenis jenjang pendidikan setelah ujian kompetensinya, tetapi juga trending setiap tahunnya itu naik atau turun, berada di lokasi di mana, pada sektor apa, ini harus dikembangkan menjadi baseline data. Jadi sekolah vokasi maupun dunia industri itu memegangi data dasar hasil kerjasama bersama itu. Inilah pelembagaan dari hasil need assessment atau pemetaan kebutuhan tenaga kerja yang diharapkan oleh dunia industri dan bisnis. Yang ketiga, saudara-saudara mahasiswa sekalian, kita tidak boleh hanya memperhatikan bagaimana memperbanyak jumlah siswa yang masuk ke SMK atau politeknik atau program D3 di sekolah vokasi dan D4 atau di akademi komunitas, tetapi yang lebih penting dari jumlah mahasiswa yang masuk adalah jumlah lulusan yang keluar itu, yang tamat dan lulus itu bagaimana serapannya oleh dunia usaha. Kita mesti punya planning, misalnya magang itu sudah fix dengan jenis industrinya. Setelah itu fix magangnya, maka seharusnya dana on the job training yang dimiliki dan biasa diwajibkan oleh dunia usaha untuk melatih itu dijadikan satu dengan dana dari lembaga pendidikan vokasi atau sekolah vokasi, sehingga kurikulum sudah menjadi satu, maka ketika daya serap itu akan ditingkatkan, sudah tertata sejak dari sekolahan. Jangan punya lulusan sebuah jenjang jenis tingkat pendidikan vokasi tidak jelas posisi, formasi, kemudian penempatan atau placement di sebuah dunia usaha. Ini akan menarik kalau setiap alumni itu sedang magang saja, baru sedang magang saja sudah ditunggu oleh dunia usaha untuk diangkat menjadi kontrakkan atau tenaga kontrakan atau outsourcing atau pegawai tetap di dalam dunia industri. Kita lanjutkan pada rekomendasi yang keempat, 5, dan 6. Para mahasiswa sekalian, memperbaiki pendidikan vokasi itu tidak hanya berbicara tentang kemitraan, kurikulum, dan keahlian sesuai pasar kerja atau tentang daya serap, tetapi pendidikan vokasi harus dimulai dari dosen, karena dosen itu sumber segalanya bagi mahasiswa. Jadi kalau dosennya sudah terupdate pengetahuannya, keterampilannya, teknologinya, maka diharapkan para dosen ini bisa mengajar di kelas, di lab, di workshop,
sesuai dengan teknologi yang terbaru. Bukan hanya buku yang baru, tapi harus mengenal, dosen-dosen itu mengenal platform digital, harus mengenal teknologi terapan, harus memahami bahwa mahasiswa sekarang itu juga sudah berubah menjadi mahasiswa digital. Laboratoriumnya digital, bukunya digital, media pembelajarannya digital. Nah, sekarang juga harus disiapkan bahwa setiap dosen yang ada mengajar di politeknik, di sekolah vokasi, di SMK itu harus siap menjadi guru digital. Guru digital adalah guru yang memiliki RPP, media pembelajaran, alat assessment, kemudian lembar kerja mahasiswa, sampai pada refleksi diri itu semua adalah merupakan aplikasi dari industri 4.0. Jadi tidak akan menjadi kuno kalau masih bermain kertas, bermain pensil, itu lucu. Jadi yang pertama kali harus mereformasi diri dari menggunakan pembelajaran tatap muka itu sekarang harus 60%, 70% dosen siap dulu menggunakan LMS, menggunakan aneka platform, mampu membuat media pembelajaran, bisa menggunakan Google Classroom, kemudian platform-platform yang lain dalam satu peristiwa belajar itu bisa 3-4 platform bisa dipakai bersama-sama sehingga betul-betul apa yang dilakukan guru dan dosen, mahasiswa, siswa itu terjadi di sekolah juga terjadi di dalam dunia kerja. Itulah relevansi, itulah matching antara dunia sekolah dengan industri. Kemudian mari selain dosen yang harus melakukan reformasi diri, pengetahuan sikap dan keterampilannya, kita perlu melengkapi sarana prasarana ya, yang standarnya standar industri. Banyak industri itu tidak menerima alumni vokasi karena laboratoriumnya berbeda. Yang di sekolah kuno, rusak, ditumpuk-tumpuk saja, debunya 1 senti. Sementara industri sudah berubah, semuanya sudah tidak lagi manual, tetapi sudah digitron, digital elektronik. Dosennya enggak paham, mahasiswanya ketinggalan, sehingga masuk kurang tinggi ya tidak ada yang mau masuk ke sekolah itu, dan selulusannya juga tidak mau diterima dengan standar digitron di perusahaan karena sarana prasaranya jauh ketinggalan. Oleh karena itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dinas tenaga kerja, dinas pendidikan PAUD, non formal, informal, sekolah vokasi itu harus bergandengan tangan. Kalau sebuah daerah tidak punya industri, ya jangan membuka sekolah yang tidak ada industrinya. Itu hanya bohong, itu cocok untuk kampanye, tapi tidak enak di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bangunlah industri, bangunlah sekolahnya bersamaan. Kalau nggak bisa membangun industri besar seperti batik keris atau tidak bisa mendirikan hotel gitu, ya jangan membuat sekolah yang terkait dengan kuliner atau dengan fashion atau dengan hotel gitu. Tapi kalau pemerintah daerah itu juga bukan hanya mengincar pajak saja untuk pendapatan daerah, tapi juga incerlah bahwa kalau ada hotel di situ itu kalau bisa 80%, 90% itu adalah daerah tempat hotel itu berada, adalah merekrut tenaga kerja di sekitar hotel itu. Itulah namanya sinkronisasi perbaikan peningkatan kualitas sarana prasarana sesuai standar hotel, ya, kuliner, fashion, musik, layanan, sikap, keterampilan itu harus soft skill-nya harus sama. Nah, yang terakhir memang SMK, politeknik, akademi komunitas, sekolah vokasi itu perlu penataan, perlu tata kelola yang transparan, accountable, terpadu, dan progresif.
Artinya transparan itu sejak awal planning programnya harus jelas terukur, siswanya juga akan bekerja di mana juga terus jelas, alat yang dibutuhkan apa dalam laboratorium di sekolah maupun di luar sekolah. Ya itu harus terhitung berapa duitnya dan itu menjadi bebannya bupati baru, Pak Wali Kota gitu. Jangan dibebankan kepada dinas, dinas nggak bisa cari uang. Gitu ya. DPRD harus paham itu agar tata kelola itu terpadu tanggung jawab bersama. Progresif artinya ya pelan-pelan, tahun pertama baru 2 sekolah, tahun kedua 2 sekolah, nanti akan akhir masa jabatan sudah menjadi 10 sekolah SMK yang misalnya bisa supply ke seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, nah itu menjadi bagus. Makanya jadikanlah SMK dan lulusannya itu atau SMA itu menjadi salah satu indikator kinerja keberhasilan seorang pimpinan daerah. Yang mengelola itu adalah bupati. Dan sekarang SMK itu menjadi wilayahnya gubernur. Ini adalah tugasnya gubernur. Karena ini segala SLTA. Jadi gubernur harus memberikan contoh merubah tata manajemen itu supaya menjadi accountable, bisa dipertanggungjawabkan, transparan sejak dari perencanaan program, anggaran, pengeluaran, dan jangan sekali lagi ada kolusi, ada korupsi, ada nepotisme dalam penerimaan siswa dan guru. Ini menjadi penting agar semuanya jelas, terbuka. Yang lain adalah progresif. Mulailah dari yang sederhana, tingkatkan ke yang jumlah yang lebih besar dan lebih complicated. Jangan menciptakan sebuah vokasi yang tidak diserap oleh industri daerah. Kalau industri daerahnya adalah penjual sate, tongseng, serabi atau misalnya makanan camilan atau makanan mahasiswa kayak seblak atau kayak sushi, ya sudah itu saja yang digarap. Sehingga sekolah-sekolah vokasi itu dasarnya adalah tematik, dasarnya adalah project based, tidak harus 3 tahun, tidak harus 1 tahun, tidak harus formal, tetapi sebuah kursus cepat bisa dapat kerja, keluarga dapat manfaat, anak istri bisa makan, bisa langsung sekolah, bangkit dari pandemi corona. Itulah 6 garis besar pengembangan pendidikan vokasi tingkat daerah, tingkat provinsi, tingkat sekolah, tanggung jawab bersama. Semoga policy ini bisa disosialisasikan oleh mahasiswa, bisa diterapkan nanti kalau sudah lulus, juga menjadi bekal pemikiran kalau mau jadi bupati, mau jadi kepala dinas. Terima kasih, sampai ketemu pada periode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul yang telah menjelaskan mengenai rekomendasi kebijakan pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, teman-teman dapat mengakses link berikut untuk mengerjakan latihan soal yang sudah disediakan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya.